Siapa sih aku ini hakikatnya? Aku ini bisa apa? Aku ini kemampuanku apa? Keistimewaanku apa? Keunikanku apa? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini banyak orang yang merasa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah dirimu orang yang sama dengan dirimu 5 detik yang lalu? Atau dengan dirimu tadi malam? Atau dengan dirimu tahun lalu? Ada beberapa teori untuk yang diberikan oleh para filosof untuk menjawab pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari teman-teman kita mulai lagi ngaji filsafat kita. Ada satu quotes yang menurut saya menarik tentang memahami diri ini dari Goethe. Ini saya ambil satu saja untuk mungkin merefresh pemahaman kita betapa pentingnya aspek memahami diri. Jadi kata Goethe, one must be something in order to do something. Seseorang harus menjadi sesuatu agar bisa melakukan sesuatu. Nah, ini kan kalau dimaknai secara luas itu ya kita ini harus sesuatu dulu sebelum bisa melakukan sesuatu. Sesuatu dulu itu kan pertama-tama kita harus paham, kita harus kenal kita itu apa, kita itu siapa. Jadi kita bisa menunjuk satu barang, misalnya bantal. Itu kan karena kita tahu itu bantal. Kita tahu itu kursi, kita tahu ini laptop, kita tahu itu HP. Itu kan karena kita paham tentang kesesuatuan itu. Nah, maka kita juga begitu. Kita juga harus kenal kesesuatuan kita. Kalau manusia mungkin bukan sesuatu, kesiapaan kita. Tujuannya apa kalau kalimatnya Goethe tadi? Agar kita bisa to do something, bisa melakukan sesuatu. Ya kayak tadi misalnya saya contohkan, saya tahu kok kalau ini bantal. Ketika saya tahu bantal kan, terus saya ngerti benar bagaimana barang ini saya manfaatkan. Mungkin untuk alas tidur atau alas duduk, untuk bersandar. Karena aku paham gunanya barang ini. Aku paham karena aku ngerti identitasnya, ngerti statusnya. Nah, itu namanya be something. Kita tahu kesesuatuannya. Nah, kita juga begitu. Kita harus kenal diri kita, siapa kita, apa kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak, berpikir, berperilaku. Inilah sebenarnya quotes ini menegaskan pentingnya kita tahu diri kita, pentingnya kita paham identitas kita. Misalnya, sering saya ilustrasikan ya di banyak kajian. Kita mengidentifikasi diri kita sebagai seorang mahasiswa misalnya. Loh, begitu kita paham tentang kemahasiswaan kita, kemudian kan mudah bagi kita selanjutnya untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Karena aku ini mahasiswa. Oh, aku ini seorang kakak. Kalau di rumah ada adik-adik. Nah, ini kan kita nanti jelas apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan di rumah. Dengan mengidentifikasi statusku sebagai kakak. Apa yang harus aku lakukan di hadapan ayah ibu, apa yang harus aku lakukan di hadapan adik-adikku, apa yang harus aku lakukan di lingkungan sekitarku, dan lain sebagainya. Itu ketika aku sudah tahu posisiku. Ketika aku sadar siapa aku. Maka one must be something in order to do something. Orang harus kenal dirinya, baru dia jelas apa yang harus dia lakukan.
Hari ini banyak orang yang kesulitan mengidentifikasi dirinya, memahami posisi dan porsi hidupnya. Akhirnya dia sulit mengenali dirinya. Yang bisa dilakukan hanya ikut arus ke utara, ke selatan, yang lain ke utara, ikut ke utara, yang lain ke selatan, ikut ke selatan. Tidak punya pendirian, tidak punya patokan, aku ini siapa, maka yang harus aku lakukan apa. Sehingga kadang-kadang, ini nyuwun sewu, kadang-kadang ada orang itu yang makomnya masih murid tapi gayanya kayak guru. Makomnya masih awam tapi gayanya kayak orang alim. Atau sebaliknya, harusnya dia orang pinter, orang alim, tapi kok gayanya kayak orang tidak tahu apa-apa, tidak peduli kiri kanan, dan lain sebagainya. Padahal dia harusnya yang memberi petunjuk pada umatnya, dan lain sebagainya. Ini menurut saya pentingnya orang sadar dan paham dirinya. Dengan kita kenali diri kita, kita pahami identitas kita, di sanalah jelas bagi kita selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Mana yang wajib jadi tanggung jawab kita dan mana yang ini tidak seharusnya saya lakukan. Nah, oke. Kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan, di lembaga, di organisasi apapun, itu kan juga harus jelas. Ini saya posisinya apa, tugasku apa. Jadi job description-ku apa sesuai dengan jabatan yang aku emban. Dia bisa melakukan tugasnya ketika tahu posisinya apa. Inilah pentingnya orang mengenali dirinya. Paham status dan identitasnya. Baik, kita lanjutkan. Ada istilah menarik yang mungkin sering kita dengar, yaitu istilah krisis identitas. Krisis identitas itu orang yang sadar tentang pentingnya identitas, tapi dia merasa masih belum punya identitas, dalam tanda petik ya. Mungkin identitas di sini yang dimaksud identitas dalam definisi yang kedua dan ketiga tadi. Kalau identitas yang sifatnya sosial, kultural, kita ini anak mana, rasnya apa, etnisnya apa, dan lain sebagainya kan pasti punyalah ya setiap orang. Tapi krisis identitas di sini dalam definisi yang kedua, yaitu siapa sih aku ini hakikatnya? Aku ini bisa apa? Aku ini kemampuanku apa? Keistimewaanku apa? Keunikanku apa? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini banyak orang yang merasa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu nanti yang disebut krisis identitas. Dalam catatan saya, krisis identitas itu paling tidak cirinya ada 4. Jadi, yang pertama, krisis identitas itu adalah ketika kita tidak pasti tentang siapa diri kita, siapa sih diriku ini. Apa artinya kehadiranku di dunia ini? Nah, ini kan teman-teman sering yang mempertanyakan seperti ini. Mengapa Allah menghadirkanku ke dunia ini? Kadang-kadang kalau pas patah hati itu kan ada lagu-lagu yang mengapa aku dihadirkan, kalau isinya hanya menderita, mengapa aku dilahirkan, kalau hidup hanya isinya sulit saja. Ini sebenarnya bagian dari krisis identitas. Ketika orang mengalami kekecewaan, ketika orang mengalami kegagalan, atau ketika orang gagal memahami dirinya, gagal berefleksi tentang nilai penting dirinya, terjadi krisis identitas. Ini banyak dialami biasanya oleh anak-anak muda ketika kebingungan membangun jati dirinya. Itu ciri pertama. Teman-teman boleh refleksi, pernah mengalami seperti ini atau tidak? Ya alhamdulillah kalau tidak. Yang kedua, merasa tidak nyambung dengan masyarakat, merasa asing di tengah lingkungannya.
Ini juga jenis krisis identitas. Seolah-olah kita ini orang yang berbeda sama sekali dengan lingkungan sekeliling kita. Aku kok tidak cocok ya dengan tetanggaku kiri kanan. Aku kok tidak cocok ya dengan masyarakatku. Aku kok tidak cocok ya dengan Indonesia ini kok kayak gini. Nah, ini jenis krisis juga. Gelisah dengan situasi, gelisah dengan fakta hidup, dengan lingkungan hidupnya. Kan banyak hari ini, mungkin ada ya, saya nggak berani menyebut banyak, di antara kita yang, wah aku kok Indonesia ya, Indonesia itu kok kayak gini ya, nggak nyaman aku. Sulit menerima fakta kenyataan hidup yang harusnya ya mau nggak mau wong kita ini lahir di sini, hidup di sini, tanah dan air kita di sini. Tapi kita merasa tidak nyambung, tidak nyaman, tidak cocok, tidak sesuai. Ini bagian dari krisis identitas. Jadi kita merasa tidak klik, kita merasa asing. Semoga teman-teman yang ngaji filsafat tidak ada yang seperti ini. Tidak terhubung dengan lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, orang yang mengalami krisis identitas, di antara cirinya adalah orang yang ingin selalu dihargai dan selalu menuntut untuk diakui keberadaannya. Ini ciri ketiga. Kalau teman-teman misalnya merasa, loh aku kok dicueki terus ya, terus tertantang untuk tampil terus, aku harus muncul, harus dihargai, harus dianggap ada. Ini menunjukkan mungkin teman-teman mengalami krisis identitas. Jadi teman-teman tidak pasti tentang dirinya. Akhirnya untuk memastikan menunggu pengakuan dan penghargaan orang lain. Kita tidak yakin tentang kapasitas kedirian kita. Akhirnya kita menunggu orang lain setuju, orang lain mengakui, orang lain menghargai diri kita. Nah, kalau hari ini mungkin di antara kita yang menunggu merasa berharga. Misalnya kalau sudah posting di medsos, terus wah yang like banyak sekali, followerku banyak sekali, yang subscribe banyak sekali. Ya. Terus kita baru, wah berarti aku ini eksis ya, aku ini ada, aku ini dihargai. Dan kita ingin terus seperti itu untuk menegaskan bahwa kita ini selalu ada dan selalu dihargai. Ini ada kalanya merupakan ciri orang yang sedang krisis identitas. Dia belum mantap dengan konsep dirinya. Dia membutuhkan pengakuan, membutuhkan penghargaan yang lain tentang keberadaan dan keunikan dirinya. Nah, ini ciri yang ketiga dari krisis identitas. Ciri yang keempat, ini lanjutannya yang tadi, nomor 3 sebenarnya. Kalau yang ketiga tadi kan selalu menuntut untuk diakui dan dihargai. Yang nomor 4 ini orang yang selalu merasa dirinya sangat penting. Dia menganggap dirinya itu sangat penting. Masyarakat, lingkungan, keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya di sekelilingnya itu hadir hanya dalam rangka menegaskan dirinya penting. Dia menganggap dunia itu seolah-olah berputar di sekeliling dirinya saja. Ini juga bagian dari orang yang mengalami krisis identitas. Jadi ini untuk memahamkan teman-teman saja ya tentang istilah krisis identitas ini. Karena di antara kita mungkin ada yang mengalami ini. Jadi kalau ditanya tentang siapa sih aku itu, hakikatnya aku apa sih, khasnya aku itu apa, keunikan penciriku apa, itu kan kesulitan untuk menyimpulkan, akhirnya menuntut keluar. Jadi menuntut diakui, dihargai, memposisikan diri sebagai sangat penting, dan lain sebagainya. Jadi menunggu diakui dari luar bahwa dia ini sesuatu.
Nah, itu ciri tentang orang yang krisis identitas. Jadi tidak pasti tentang identitas dirinya, siapa aku, tidak nyambung dengan masyarakatnya, selalu menuntut untuk diakui, dihargai, dan merasa diri sangat penting di hadapan orang lain. Nah, ini bahan ya, ini jangan dipakai untuk nuding orang lain ya, kita pakai untuk refleksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita pernah ngalami ini. Ya tentu saja orang yang mengalami krisis identitas ini waktunya akan banyak habis dipakai untuk mengejar pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Atau waktunya habis untuk dia mencari-cari makna hidupnya. Ya, di proses ini kan nanti membuat seseorang kehilangan banyak waktu yang seharusnya mungkin bisa lebih bermanfaat. Misalnya dia sudah tahu tentang siapa aku, posisiku, apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Ini kan belum nyampe level ini. Di tahap krisis identitas ini orang kebingungan tentang siapa dirinya. Baik, nah kita lanjutkan. Menarik ya tentang krisis identitas tadi. Ini mungkin penting nambah informasi saja untuk teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji. Khususnya untuk para remaja, anak-anak kita, adik-adik kita, termasuk mungkin yang mengikuti ngaji yang masih muda malam hari ini. Jadi anak-anak muda ini dalam membangun identitasnya itu penting untuk kita semua ikut mengawal. Penting untuk kita semua ikut peduli. Tidak hanya orang tuanya, tapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Karena anak-anak muda, para remaja ini, kalau dalam teorinya, mereka ini melakukan pembentukan identitas itu antara lain dengan 4 cara. Jadi yang pertama, mereka ini membangun identitasnya, ini yang menurut saya yang positif, ini yang pertama, yaitu dengan melalui simbol-simbol mengikuti tata nilai yang ada di sekelilingnya. Jadi mengikuti masyarakatnya. Jadi kalau ini alhamdulillah kalau lingkungan dan masyarakatnya baik, dia akan mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini gaya pertama, semoga begini ya, mengikuti guru-gurunya, mengikuti orang tuanya, mengikuti lingkungannya yang baik. Tapi ada kalanya mereka ini melakukan yang sebaliknya. Mereka ini untuk menegaskan dirinya saat mereka mengalami krisis identitas, ketika mereka kesulitan memahami diri, sementara lingkungan dan masyarakatnya abai, tidak terlalu peduli dengan kegelisahan-kegelisahan mereka, akhirnya apa? Banyak diantaranya yang melakukan perilaku-perilaku terlarang, perilaku-perilaku memberontak. Dalam rangka apa sih mereka melakukan hal-hal yang terlarang itu? Yang pertama, mereka ingin diakui keberadaannya, dianggap sebagai manusia yang utuh, yang dewasa. Nah, mereka mungkin punya asumsi, ya kalau saya manut saja, ikut saja, seperti selama ini, keberadaanku tidak dihitung. Kalau aku diam saja, aku tidak dianggap ada. Maka mereka melakukan hal-hal yang jenisnya pemberontakan agar orang memperhatikan mereka. Nah, aspek ini mungkin perlu kita dalami lagi ya. Mungkin jangan-jangan kalau ada perilaku-perilaku anak-anak kita hari ini, adik-adik kita hari ini yang rasanya kok tidak ideal ya. Mungkin ada yang tawuran, ada yang kemarin kalau di Jogja rame kan isu kelitih. Ya memang itu harus kita selesaikan, tapi coba deh kita awali titik berangkatnya dari sini.
Jangan-jangan perilaku seperti itu lahir diawali dari keabaian kita tentang mereka yang sedang mengalami krisis identitas. Jadi mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa keberadaannya tidak diakui. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tercela, terlarang itu, baru ketika melakukan itu semua orang melihat mereka. Semua orang peduli terhadap mereka. Kemarin-kemarin tidak ada yang peduli. Nah, logika ini mungkin penting juga ya kita pertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul karena adik-adik kita, karena anak-anak kita. Jadi ini cara kedua generasi muda membangun identitasnya. Kalau cara yang pertama tadi tidak masalah sih. Kalau yang kita prihatinkan itu kan cara yang kedua ini, ketika mereka menarik perhatian orang dalam rangka menegaskan dirinya dengan cara-cara terlarang, cara-cara pemberontakan. Yang ketiga, anak-anak muda itu seringkali membangun diri, mengidentifikasi diri, mengkonstitusi dirinya melalui idola-idola. Nah, melalui idola-idola itu kan siapa yang diidolakan. Mungkin ada anak-anak muda perkotaan misalnya yang sedang gemar dengan Korea, atau yang laki-laki dengan atlet-atlet sepak bola, atau dengan ini idola-idola. Jadi mereka niru idola-idola. Kalau ini kita tidak bisa menyebut positif atau negatif, tapi semoga idola-idola itu ya idola-idola yang positif. Kalau pas idola-idolanya negatif, ya kita harus waspada. Karena itulah yang akan mereka tiru. Jadi, karena mereka ini kan sulit kalau diajak refleksi mendalam, wong masih remaja. Kalau diajak berkontemplasi, mendalami hidupnya, mencari hakikat, ya sulit. Yang paling mudah kalau di level usia mereka, ya meniru. Maka tugas kita juga, PR kita semua untuk menyediakan tokoh-tokoh idola yang layak mereka tiru. Kalau lingkungan sekeliling mereka, alternatif-alternatif idola yang tersedia, itu idola-idola yang merusak, idola-idola yang tidak relevan untuk hidup mereka, ya bisa dibayangkan konstitusi diri mereka. Jadi ini sebenarnya sisipan saja tema, karena hari ini banyak kita lihat calon-calon generasi masa depan anak-anak muda yang harapan kita semua justru membangun dirinya, mengkonstitusi dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan ideal-ideal yang selama ini kita yakini. Ya semoga ini nanti bisa kita atasi ya, kalau ada problem-problem tentang remaja dan anak muda ini. Kalau yang sudah berumur seperti saya kan ya paling berapa 10-20 tahun lagi sudah selesai sebagai generasi. Tapi anak-anak ini kan masih panjang dan masa depan kita semua. Penting bagi kita untuk membangun identitas diri mereka seideal mungkin yang kita inginkan. Baik, jadi ada teori begini kalau dalam filsafat ini. Kalau dalam filsafat ini namanya problem mind and body. Biasanya ada di philosophy of mind. Bagaimana orang menghayati identitas dirinya, identitas personalnya. Dalam dunia filsafat itu ada pertanyaan seperti ini. Mungkin teman-teman kalau ada waktu boleh ikut-ikutan mikir. Jadi yang pertama begini, pertanyaannya, apakah dirimu orang yang sama dengan dirimu 5 detik yang lalu, atau dengan dirimu tadi malam, atau dengan dirimu tahun lalu 2021 misalnya.
Saya misalnya, ini saya yang ngomong tadi 1 jaman yang lalu waktu buka ngaji dengan saya sekarang di menit 1 jam lebih kajian ini masih orang yang sama atau sudah berubah? Ada perubahan enggak? Atau yo itu masih orang yang sama sih? Cara membuktikannya gimana kalau saya itu masih orang yang sama atau sudah berubah? Nah, apa sih buktinya bahwa kita ini orang yang sama terus-menerus? Kalau saya Faiz, ini Faiz yang sama dengan yang dulu ngaji filsafat di awal tahun 2013, apa sudah Faiz yang berbeda? Ketika ngaji filsafat sudah 300 sekian serinya. Teman-teman boleh bertanya begitu, aku ini orang yang sama ketika dulu lulus SMA atau sudah berubah? Kalau berubah apanya? Kalau tidak berubah apanya? Kalau berubah apa aku masih bisa dipanggil Faiz sebagaimana yang dulu? Apa aku ini orang yang sama atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini orang yang sama? Ketika kita mau tidur terus bangun lagi, itu membuktikan bahwa yang bangun ini ya orang yang tadi tidur itu apa? Nah, ini buktinya mana? Nah, ini problem philosophy of mind kalau dalam filsafat. Ya teori-teorinya banyak. Ini saya jelaskan agak cepat ya karena pertimbangan waktu. Mungkin teman-teman silahkan mendalami. Ada beberapa teori untuk yang diberikan oleh para filosof untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya ada yang punya pandangan begini. Teori yang pertama ini namanya illusion theory. Teori ilusi. Kata teori ini tidak ada diri yang tetap sepanjang waktu. Kita ini berubah dari satu waktu ke waktu selanjutnya dan terus berubah menjadi pribadi yang baru. Nah, kalau kita menganggap bahwa ada sesuatu yang tetap dan sama dalam diri kita, itu ilusi saja. Itu namanya illusion theory. Jadi menurut teori illusion teori ini ya orang itu berubah terus. Kalau kita menganggap yang kita hadapi adalah orang yang sama dengan kemarin, itu ilusi dalam pikiran kita saja. Hakikatnya dia berubah. Bahkan ada argumennya, kalau secara fisik kan manusia pasti juga berubah. Saya mungkin 20 tahun yang lalu ya rambutku masih hitam, sekarang banyak ya hampir semua putih. Saya sekian tahun yang lalu mungkin lebih gemuk atau lebih kurus dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang lebih ringkih, dulu lebih tangguh dan lain sebagainya. Secara fisik manusia pasti berubah. Kalau ini kan mudah membuktikannya. Dulu teman-teman waktu SD tidak punya kumis, sekarang punya kumis. Ini kan kalau fisik sederhana, jadi pasti kelihatan perubahannya. Bahkan ada teori setiap 7 tahun sekali tampilan fisik seseorang itu sepenuhnya mengalami perubahan. Bolehlah teman-teman nanti membandingkan foto-foto kita 7 tahun yang lalu misalnya. Coba dicek terus berkaca sekarang. Kira-kira ada perubahan apa? Kalau di teorinya sih begitu. Kemudian pikiran apa lagi? Perasaan apa lagi? Persepsi apa lagi? Cara memandang hidup apa lagi? Ini pasti juga berubah. Nah, teori yang pertama ini namanya illusion teori. Ini bisa ditemukan misalnya dalam gagasannya David Hume, Heraclitus, William James, termasuk Buddha. Dengan dalam Buddhisme kan ada konsep anicca, ada konsep anatta, ketidakkekalan, ketiadaan aku. Bahwa aku yang konsisten sepanjang waktu itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu aku yang berubah terus-menerus setiap waktu, setiap detik. Aku ini tidak sama loh dengan aku yang dulu. Jadi kalau teman-teman lagi gegeran dengan pacarnya kan biasanya sering digugat begitu. Kamu kok sekarang berubah, tidak seperti yang dulu. Loh memang manusia itu hakikatnya berubah. Jadi tidak mungkin sama. Kalau kamu nganggapnya sama itu hanya ilusi saja. Hakikatnya dia berubah. Oke, itu namanya illusion teori. Teori pertama.
Ada teori kedua. Teori kedua ini namanya body theory, atau kadang disebut physical continuity. Ini pemahaman yang namanya common sense. Biasanya kita pakai. Teman-teman ketemu saya dulu tahun 2013, mungkin generasi awal yang ngaji filsafat. Sekarang ketemu saya lagi, ya tetap merasa saya dulu ketemu Pak Faiz, ya sekarang ketemu Pak Faiz. Dan ini Pak Faiz yang sama yang saya temui dulu zaman tahun 2013. Ini namanya body theory. Jadi ketika kita berhadapan dengan sosok yang sama, meskipun mungkin fisiknya berubah. Mungkin dulu saya gemuk misalnya, mungkin dulu kumis saya panjang, sekarang tak potong misalnya. Itu kan berubah sebenarnya, tapi tetap kita sadari bahwa ini orang yang sama, Faiz yang sama. Nah, ini namanya body theory. Jadi, atau teori physical continuity. Meskipun sama sekali berubah, misalnya saya melakukan operasi plastik total misalnya, sehingga berubah sama sekali. Tapi kan kalau kita tahu ini Pak Faiz dulu, ya memang operasi plastik saja, sekarang wajahnya berubah, tapi tetap aku nganggep ini Pak Faiz. Ini namanya body theory. Jadi asal aku berhadapan dengan sosok ini, apapun perubahannya ya tetap dia orang yang sama. Nah, ini teori kedua. Ada teori ketiga, namanya soul theory. Kalau ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi yang hakiki itu yang fisik, kalau ini yang jiwa. Jadi ini kalau kita sering melihatnya lahir dan batin. Kalau ini yang hakiki itu ya yang batin, yang jiwa. Jadi kalau fisik ini berubah-ubah nanti mati. Kalau jiwa itu yang hakiki. Justru mengenali seseorang itu ya jiwanya. Apa yang ada di balik yang fisik. Nah, ini menarik kalau disambungkan dengan teorinya Plato tentang ide. Yang hakiki itu yang ada di dunia ide, yang barang ada kenyataannya itu tidak hakiki, selalu tidak sempurna. Nah, berarti identitas kita itu sebenarnya identitas identitas kejiwaan, identitas rohaniah. Kalau identitas fisik tidak bisa jadi pedoman. Nah, ini namanya soul theory, psychological continuity. Jadi psikologisnya, isinya. Mengapa sih tadi ketemu saya, meskipun wajahku berubah, teman-teman masih menganggap saya? Ya karena isinya, batinnya. Jadi karena batinnya masih Faiz yang dulu. Kalau tadi kan fisiknya meskipun berubah, tapi kan sosoknya masih tetap sosok yang itu. Tapi kalau ini enggak, bukan sosok, bukan fisiknya, tapi batinnya. Yang keempat ada perspektif memori. Nah, ini tokohnya antara lain John Locke. Kata John Locke, ya manusia itu, identitas manusia itu ya bukan tubuhnya, bukan psikisnya, tapi memorinya, ingatannya. Jadi orang itu masih orang yang sama kalau isi ingatannya masih sama seperti sebelumnya. Ini teman-teman boleh ngambil case ya untuk mudahnya menjelaskan. Misalnya ada orang yang amnesia total. Kalau di drama-drama itu kadang ada orang yang lupa sama sekali tentang dirinya karena penyakit tertentu. Nah, ketika orang lupa sama sekali tentang dirinya, ini kan hubungannya dengan memori. Dia, kalau versinya John Locke, ya bukan orang yang sama lagi. Kita tidak bisa memperlakukan dia seperti dia sebelumnya. Misalnya dia ini teman akrab kita sebelumnya. Bahkan kalau di drama-drama Korea itu ada yang sampai istrinya atau pasangannya. Kan sangat dekat itu harusnya. Tapi begitu kena penyakit itu lupa sama sekali. Itu kan setelah dia mengalami penyakit ini, kita tidak bisa memperlakukan dia persis seperti sebelumnya. Identitasnya berubah total. Karena dia lupa sama sekali dengan versi sebelumnya. Maka kata John Locke, identitas itu sebenarnya dasarnya adalah memori.
siapa aku itu sebenarnya kita rumuskan dari ingatan kita selama ini. Nah, ini namanya memori teori. Jadi basis dari identitas kita adalah ingatan kita tentang siapa diri kita. Bayangkan misalnya ya teman-teman besok pagi bangun ternyata isi memorinya tertukar. Misalnya isi memorinya teman-teman ketukar dengan saya. Bangun pagi teman-teman merasa bahwa saya ini Faiz loh, tapi begitu berkaca kok bukan. Tapi kan secara identitas itu ya tergantung memori. Berarti aku hidup menjalani keseharian sebagaimana isi Faiz tadi. Nah, ini kan memori. Kita hidup itu berdasarkan memori. Kita bangun pagi misalnya merasa, oh ini anakku, itu istriku, yang sana adikku. Itu kan berdasarkan ingatan kita selama ini. Nah ini tokohnya John Locke. Oke, baik. Berarti ada 4 perspektif tadi ya untuk bagaimana kita menegaskan siapa aku ini. Oke, ambil nafas sebentar. Yang sudah menyiapkan minum cemilan boleh sambil minum sambil santai. Kalau ndak pakai Zoom gini, teman-teman kan bisa bebas sambil kelesetan. Kalau sumuk ya sambil kipas-kipas, santai saja. Nah, kita lanjut. Identitas itu sesuatu yang seperti saya bilang di awal tadi, bukan harga mati. Tapi dia adalah sesuatu yang dibentuk, diupayakan. Jadi ini saya kutipkan satu quotes dari George Bernard Shaw. Dia bilang, life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Hidup itu bukan tentang menemukan dirimu, tetapi hidup itu tentang menciptakan dirimu. Kita ini kan sering menghabiskan terlalu banyak waktu untuk siapa hakikat diriku, apa hakikat diriku, terus-menerus. Kata George Bernard Shaw, tidak begitu caranya. Caranya apa? Engkau ingin membentuk dirimu seperti apa? Itulah nanti yang akan jadi hakikat dirimu. Jangan dicari-cari, tapi apa? Ciptakan, buatlah. Kalau ingin jadi pahlawan, ya lakukan hal-hal kepahlawanan, ciptakan hal-hal kepahlawanan. Kalau ingin jadi manusia mulia, lakukan perbuatan-perbuatan mulia. Jadi life is about creating yourself, bukan finding yourself. Jadi kadang-kadang kita ini kan mungkin karena terlalu banyak teori yang dijejalkan, sehingga kita cari-cari diri kita mencocokkan dengan teori-teori. Akhirnya kita capek menemukan diri kita. Saya itu tipe introvert atau ekstrovert ya. Saya itu tipe jenis orang yang begini apa yang begitu ya. Melankolis apa ya. Itu kan sering banyak teori-teori itu terus kita membaca diri kita. Tapi sebenarnya itu semua bukan harga mati. Jadi, saya introvert Pak. Tapi saya akan berjuang untuk mengatasi introvert saya biar tidak terlalu introvert. Saya juga ingin jadi orang yang pintar bersosialisasi. Pasti bisa. Karena apa? Life is about creating yourself. Jangan menyerah dengan karakter yang sedang kita miliki hari ini. Wong karakter itu bukan harga mati. Dia sesuatu yang bisa kita ciptakan, kita hidupkan, kita biasakan. Jadi rumus kedua tentang self-identity, kalau tadi rumus yang pertama kan jadilah otentik, tapi ini yang kedua dilanjutkan, yaitu mari kita ciptakan diri kita bentuk diri kita sesuai yang kita inginkan. Bahkan nanti di situ saya tambahi quotes dari Mahatma Gandhi. Beliau menegaskan, a man is but the product of his thought. What he thinks, he becomes. Manusia itu hanyalah produk dari pikiran-pikirannya. Apa yang dia pikirkan, seperti itulah dia terbentuk. Berarti apa? Yuk kita berpikir yang positif-positif, yang produktif-produktif. Kita berpikir yang baik-baik.
tentang diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Disitulah kita juga akan terbentuk jadi orang baik. Pikiran kita yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik, melahirkan tindakan yang baik, dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau hidup kita ada di siklus ini, pikiran baik, kata-kata baik, tindakan baik, kebiasaan baik, ya pasti karakter kita akan terbentuk jadi karakter baik. Identitas kita adalah identitas orang baik. Ada quotes menarik dari Mahatma Gandhi lagi. Dia bilang begini, "The best way to find yourself, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others." Cara terbaik untuk menemukan dirimu adalah dengan cara melenyapkan dirimu dalam melayani yang lain, dalam berbuat baik pada yang lain. Nah, ini quote terakhir dari Mahatma Gandhi. Ini mungkin kita pahami sebagai strategi alternatif ya. Mungkin kita kesulitan untuk membentuk diri kita. Ya sudahlah, ada jalan pintas, yaitu apa? Lakukan kebaikan untuk orang lain. Anggap saja dirimu hilang. Dirimu hilang itu kikis egoismu jauh-jauh, kikis egomu dalam-dalam, abdikan dirimu untuk yang lain. Ya paling tidak dengan melakukan itu akan terbentuk diri kita sebagai orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bernilai penting di tengah masyarakat. Jadi kita kan sulit, Pak saya itu siapa ya Pak? Saya itu cirinya apa ya Pak? Kelebihan saya apa ya Pak? Kekurangan saya apa ya Pak? Kita kan sering begitu, terus capek membaca buku kiri kanan. Sudahlah, kalau tips dari Mahatma Gandhi, lakukan saja kebaikan-kebaikan semampumu. Mungkin awalnya agak memaksa diri, tapi lama-lama seperti itulah kalian akan terbentuk. Jadi apa? Jadi orang yang baik. Jadi orang yang melakukan banyak kebaikan untuk sesama. Otomatis di situ kita eksis, kita bernilai penting. Tadi kan kita merumuskan identitas macam-macam itu kan untuk menegaskan diri, menunjukkan kita ada, menampilkan betapa pentingnya diri kita, kan begitu. Nah, kata Gandhi, ya ada jalan terbaik untuk lebih cepat sampai ke sana, yaitu apa? Lose yourself in the service of others. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin, semampumu untuk orang lain. Otomatis nanti lama-lama terbentuklah identitas dirimu sebagai orang yang baik. Tampillah kalian eksis sebagai orang yang baik. Otomatis nilai dirimu jadi penting. Orang lain mendapatkan kemanfaatan dari hidupmu. Jadi ini jalan praktis dari Mahatma Gandhi. Kalau mungkin di antara teman-teman yang kesulitan melakukan konstitusi diri, identifikasi diri yang mendalam, rumit seperti para filosof, ya sudahlah, teman-teman punya konsep kebaikan apa, ngerti yang baik-baik apa, paham yang bisa dilakukan apa, lakukan itu semaksimal mungkin. Disitulah nanti diri kita akan terbentuk. The best way to find yourself is to lose in the service of others.